Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nazila. Lengkapnya Nazilatun Nafidah. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kajian Islam historis. Yuk simak videonya baik-baik, jangan di skip ya. Apakah kalian tahu apa Islam historis itu? Historis berasal dari kata history yang merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau kesejarahan. Sedangkan sejarah itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan sebagai upaya melukiskan dan menjelaskan fenomena dalam mobilitasnya, karena adanya hubungan antara manusia di tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Bisa dikatakan juga bahwasanya Islam historis adalah Islam yang dipahami dan dipraktekkan kaum muslim di seluruh dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang sebagai bentuk kebudayaan. Kajian Islam historis merupakan upaya memahami agama dengan ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Menurut Yatimin Abdullah, tujuan dari kajian Islam historis adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Kajian Islam historis sangat dibutuhkan karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret dan bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam memahami kajian Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semuanya bisa berubah. Prinsipnya adalah pemahaman hukum Islam adalah produk pemikiran para ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Kajian Islam historis menekankan pada aspek relativitas pemahaman keagamaan. Pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya adalah bersifat relatif dan terkait dengan konteks budaya sosial tertentu. Kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris meliputi antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama, dan sebagainya. Antropologi agama merupakan disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Sedangkan sosiologi agama merupakan disiplin yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Psikologi agama merupakan disiplin yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Berikut ini merupakan upaya akademis yang dilakukan untuk menumbuhkan kajian Islam historis. Yang pertama, lembaga pendidikan mencantumkan sejarah sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini sudah dilakukan pada lembaga pendidikan tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang mana dalam mata pelajaran tersebut mencangkup materi sejarah perkembangan agama Islam.
Melalui keberadaan materi tersebut, siswa bisa belajar dan memiliki cara pandang historis dalam memecahkan masalah nantinya, karena sudah memahami konsep sejarah dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama juga mengadakan adanya mata pelajaran tentang sejarah Islam secara rinci melalui mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, tarikh, atau yang lainnya. Melalui pendidikan sejarah ini, siswa bisa lebih terbuka dalam memahami agama dengan mempertimbangkan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. 3. Sebagai akademisi, alangkah baiknya jika kita berusaha untuk memahami setiap fenomena dari berbagai sudut pandang. Tentunya dengan memperhatikan sisi sejarah ruang dan waktu dengan tujuan bisa memahami secara utuh konteks yang ada, sehingga tidak terjadi pemahaman agama secara mentah-mentah begitu saja. 4. Menggunakan kajian Islam normatif dan kajian Islam historis sebagai metodologi studi Islam dalam mengkaji agama. 5. Mempelajari disiplin studi empiris meliputi antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama agar mampu memahami hubungan antara tingkah laku manusia beragama dengan kebudayaan, hubungan sistem relasi sosial masyarakat dengan agama, dan hubungan aspek kejiwaan manusia dengan agama. Nah, segitu dulu ya materi dari saya. Semoga kita bisa lanjut di lain kesempatan untuk membahas materi-materi yang lain. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, share kalau kalian rasa videonya bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.